Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Allah ta'ala aizan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahu nazim wa sadaqa rasulullahul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian iftar. Betul ya? Hari ini tajuknya kajian iftar? Ya, berarti kita kajiannya mulai jam 2 sampai jam 5 sore. Ya, alhamdulillah. Ya Allah. Ya. Insya Allah nanti kita rencananya selesai kajian ini adalah jam 5 kurang 3 jam. Jam 5 kurang 3 jam. Atau kurang 4 jam ya. Jadi gitu. Para santri yang mulia, mari kita bersyukur kepada Allah sedalam-dalamnya atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Hingga kita sampai hari ini di apa? Di akhir Ramadan. Allah memberikan kita nikmat iman wal Islam, juga nikmat asyihah wal afiyah. Semoga Allah Ta'ala terus-menerus memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Allahumma amin. Kemudian kita bersalat dan salam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, ada yang tahu hari ini judulnya apa? Rihlah. Jalanan. Rihlah apa? Perjalanan. Ya. Judulnya adalah Ramadan, rihlah menuju Allah. Menuju ketakwaan. Rihlah menuju ketakwaan. Ya. Kenapa? Ini adalah kajian yang pungkasan di Ramadan. Ya, kajian tematik atau kajian pengantar iftar yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Kemudian kita mengambil tema tentang at-taqi atau takwa. Kenapa kira-kira? Karena seluruh proses yang kita jalani di bulan Ramadan ini, baik siam kita, qiyam kita, sedekah kita, tilawah kita, zikir kita, doa kita, dan seluruh ketaatan yang Allah berikan kepada kita, itu tujuannya agar Allah memberikan hadiah istimewa kepada kita. Apa hadiah istimewa itu? Kita menjadi insan yang bertakwa. Kita menjadi hamba yang bertakwa. Gitu. Nah, hari ini kita akan bahas lebih detail lagi tentang takwa ini. Gitu ya. Sekali lagi, ini masih dalam kawasan mihrab di sebuah masjid tempat Ustadz etikaf ya. Gitu ya. Jadi suasananya hening kalau siang begini. Kenapa kira-kira? Karena nggak pada Ya,
peserta itikaf kalau pada zuhur itu tidur. Istirahat. Ya, istirahat. Karena aktivitasnya full dari pagi sampai pagi lagi. Aktivitasnya penuh di sini, gitu ya. Maka kita akan bahas tentang ketakwaan ini, gitu ya. Mungkin panjenengan semua para santri sering mendengar kata takwa, betul tidak? Sering, gitu ya. Oke, bahkan mungkin sering kali mendengar takwa itu diartikan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, betul? Betul. Sekarang kira-kira apa hubungan antara takwa dan iman? Kita sering mengatakan iman dan takwa, gitu ya. Iman dan takwa, gitu ya. Oke. Kira-kira apa hubungannya antara takwa dan iman, gitu ya, gitu ya. Apa hubungannya antara takwa dengan syariat, gitu. Artinya kita itu kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, kita harus tahu takwa itu dalam Islam kedudukannya seperti apa. Di mana kedudukan atau makom takwa di dalam agama kita. Hari ini akan kita jelaskan. Maka jenengan sungguh beruntung bisa hadir di majelis yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka kalau sekarang belum terjawab, kira-kira kedudukan takwa dalam Islam itu di mana, gitu ya? Kenapa kalau di dalam mukadimah tadi, ya, sampai ada dua hal. Pertama, bahwa sebaik-baik pakaian adalah takwa. Ya, yang kedua tadi di ayat berikutnya Ustaz mengatakan membaca inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Terus gimana ini, gitu? Gimana penjelasannya, gitu? Ya, bagaimana penjelasannya? Baik, ayo kita khidmat dulu. Ayo kita ikut taklim ini dengan khidmat, dengan khusyuk, biar kita itu mendapatkan natijahnya. Ya, ada an-najahnya. Kita bisa kita petik dari kajian kita pada siang hari ini. Tentunya kalau suasana kita suasana saum, mudah-mudahan ini suasana kebersihan batin kita, kebersihan dan kejernihan pikiran kita. Ya, setiap ilmu Allah yang hari ini kita dengar langsung bisa kita fahami atas izin Allah, dan Allah memberikan karunia rezeki kepada kita berupa ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang mulia, takwa atau at-taqwa ini merupakan bekal terbaik dan paling berharga dalam diri seorang muslim, sehingga Allah Ta'ala itu menyuruh para hambanya untuk mencari bekal buat akhiratnya. Dan sungguh tiada bekal yang paling baik melainkan dengan takwa, dengan bertakwa, ya. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairul zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketika bicara takwa, bekal takwa ini untuk dunia atau akhirat sebenarnya? Dunia akhirat. Dunia Ustaz. Dunia akhirat. Ketakwaan itu bekal untuk Dunia akhirat. Dunia akhirat. Ketakwaan itu bekal untuk akhirat. Bicara bekal itu kan untuk sepanjang perjalanan. Sedangkan dunia ini bukan tempat tujuan. Dunia ini bukan terminal akhir. Ini hanya tempat persinggahan sebentar untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Maka kita harus tahu posisinya. Takwa itu untuk bekal di mana? Akhirat. Nah, sudah berubah ya. Tadi bicara dunia akhirat. Nah, sekarang menjadi akhirat. Ustaz ingin menyampaikan kepada panjenengan ini. Dunia itu masa lalu dan akhirat adalah masa depan. Nah, coba diulang bersama-sama. Dunia itu masa lalu, akhirat masa depan. Iya.
Dunia itu masa lalu dan akhirat itu masa depan. Maka begitu celaka dan ruginya orang yang mengejar masa lalu. Dan sungguh beruntung dan suksesnya, sungguh berjayalah orang yang mengejar masa depan. Masih ada yang ngomong masa lalu. Ya kita fokus. Bisa sampaikan lagi. Bagi seorang mukmin, dunia ini adalah masa lalu. Sedangkan akhirat adalah masa depan. Kenapa kemudian dalam surah Az-Zuhruf ayat 70 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Allah marhamna bil Quran. Dan Allah menjanjikan surga ini akan diwariskan kepadamu. Kenapa surga diwariskan kepadamu? Bima kuntum ta'malun. Karena amal-amal yang sudah kau kerjakan waktu di dunia dulu. Gitu. Berarti kalau bicara takwa bukan bicara dunia. Karena dunia ini adalah perjalanan. Kalau misalnya tempat singgah itu pun cuma sebentar. Ya minimal kayak Ustadz lah. Kalau ke HK sebentar. Masa lalu. Sehingga apa? HK itu masa lalu. Masa depan Ustadz di mana? Solo. Masa depan Ustadz ya sama kalian. Amin. Di kampung akhirat nanti. Mudah-mudahan di surga ya Allah kelak gitu. Ya. Kalau misalnya ini jenengan itu kira-kira HK itu masa lalu atau masa depan? Masa lalu. Masa depan kalian di mana? Indonesia. Bagus sekali. Ini harus dicamkan baik-baik. Jangan sampai kemudian HK menjadi masa depan. Gitu ya. Ini analogi atau perumpamaan. Dan ini harus clear di depan. Bahwa dunia adalah masa lalu dan akhirat adalah masa depan. Ketika bicara tentang bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa, itu buat masa depan. Cuma berbekalnya kapan? Sekarang. Al-an. Lalu. Sekarang, hari ini, gitu ya. Fid dunya, gitu ya. Di dunia ini, gitu ya. Kan sudah jelas bahwa kalau bicara sang waktu, apa yang kita nggak pernah bisa balik ke masa lalu, betul nggak? Betul ya. Kita nggak bisa balik ke masa lalu, kan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah menuju ke masa depan. Itulah kita khusyuk wa khudunya di situ. Khusyuk, khuduk, tabaruknya di situ. Gitu. Maka sampai Allah Ta'ala menegaskan sebaik-baik bekal adalah takwa tadi. Ya. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian. Fa inna khairuz zadit taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sekali lagi ini menjadi penting bagi kita agar kita itu punya pemahaman yang utuh, gitu ya. Sehingga kalau dalam ini surat apa tadi? Wa tazawwadu itu surat apa? Surah Al-Baqarah 197, gitu ya. Maka kira-kira tanpa takwa apa yang terjadi? Kehidupan akan terasa gersang dan diliputi dengan kegelisahan. Tanpa takwa apa yang kita rasakan? Kehidupan ini seperti berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan. Tanpa takwa apa yang terjadi? Kehidupan ini seperti tidak ada pemandunya. Tidak ada cahaya yang menerangi jalan kemana kita harus melangkah. Tanpa ketakwaan apa yang terjadi? Kita berada dalam gelapnya perjalanan yang diliputi oleh keraguan-raguan dan berujung pada jatuhnya di jurang kehidupan. Itu ketika kita tidak memiliki takwa. Bagaimana kalau kita sudah meraih gelar takwa? Apa yang kita rasakan?
Disitulah kebahagiaan yang hakiki dan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu ya. Maka kenapa Rasulullah SAW itu pernah memegang pundaknya sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah. Ada kenal nggak ini? Kenal sahabat ini gimana? Abu Dzar Jundub bin Junadah. Pernah betul? Belum Ustaz. Belum. Jadi Rasulullah suatu hari memegang pundaknya Abu Dzar Jundub bin Junadah. Siapa dia itu? Beliau itu dikenal oleh kita namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Karena beliau berasal dari negeri Ghifar. Jadi Rasulullah memegang pundak Abu Dzar. Abu Dzar tadi nama lengkapnya siapa Abu Dzar tadi? Nama lengkapnya Abu Dzar Jundub bin Junadah. Abu Dzar Jundub bin Junadah. Nah, kemudian dia terkenalnya dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa ada Al-Ghifari? Karena berasal dari Ghifar. Kayak Ustadz ini loh. Abu Saza Robbani As-Sului. Apa jadi gimana gitu As-Sului? Ya. Tambah As-Sului. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari dipegang pundaknya oleh Nabi dan Nabi memberikan nasihat dalam sebuah hadis. Nasihatnya gimana? Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wa adbini sayyata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadisnya tadi bunyinya gimana? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Wa'adbingi sayyata hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan baik itu akan menutup perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nas. Dan berakhlaklah kalian kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang paling baik. Sampai seperti itu. Maka sudah sangat jelas kemudian ketika Allah menegaskan kepada kita gitu ya, bahwa ketakwaan kepada Allah di mana saja kita berada gitu ya, ini menjadi kunci agar kita itu meraih kebaikan. Kunci agar kita terhapus dari segala kesalahan. Nah, sekarang ayo kita sudah mulai kepada takwa itu posisinya di mana gitu ya. Di dalam agama kita. Kita mulai ketika kita bicara takwa selalu sering disandingkan kata iman. Nah, iman kepada Allah, amanu ya. Kalau dalam Quran itu laksana akar bagi sebuah pohon yang harus ditancapkan. Iman itu seperti akar pohon yang harus yang menghunjam ke bumi, harus kuat. Gitu. Itu iman. Adapun syariat, tahu syariat? Tahu. Adapun syariat itu seperti batangnya. Syariat itu seperti batangnya. Sedang takwa itu adalah cabang-cabang dari pohon itu. Nah, sekarang dia tahu kedudukannya. Berarti takwa itu di mana? Di cabang-cabangnya. Sekali lagi, iman itu seperti akar pohon yang menghunjam kuat ke dalam tanah. Syariat seperti batang pohon itu yang tegak lurus ke atas. Sedangkan takwa itu seperti begitu banyaknya cabang-cabang yang ada di pohon itu.
Maka kalau kita pernah membaca ya atau pernah belajar surat Al-Hujurat ayat 13. Surat apa? Al-Hujurat ayat 13 ya. Di situ Allah menegaskan dengan sangat tegas kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas, gitu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kemudian Allah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, biar ke antara kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum. Ya, orang yang paling bertakwa, gitu ya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Gitu ya. Hadirin para santri yang mulia. Dari sini sekarang sekali lagi kita semakin paham, gitu ya. Kalau berdasarkan surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu surat keberapa para santri? 49. 49. Tadi ayat yang keberapa? 13. Ayat yang ke-13, ya. Di antara salah satu keterangan dari ulama kita ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika beliau menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini, beliau memetakan bahwa takwa itu ada beberapa bagian. Di antara adalah takwa itu takwa dari dosa syirik. Gitu. Beliau menempatkan bahwa salah di antara bagian-bagian takwa itu adalah takwa dari dosa syirik. Mungkin kita agak bingung ya, takwa dari dosa syirik itu apa maksudnya gitu. Nanti kita akan mengerti kalau sudah bicara pengertian atau memakna takwa. Ya gitu. Kemudian bagian yang lain adalah takwa dari al-kabair. Apa al-kabair itu? Dosa besar. Kemudian takwa dari as-saghir. As-saghir. Apa saghir? Atau saghir? Ya, takwa dari dosa-dosa kecil. Kemudian kita takwa dari, kalau ini masih keterangan Syekh Abdul Qadir Jalani ya, takwa dari perkara-perkara yang dipandang makruh. Bahkan kemudian takwa dari perkara-perkara yang subahat. Apa subahat itu? Iya, ya, betul sekali. Jadi kalau Rasulullah itu bersabda, al-halalun bayyin wal haramu bayyin, gitu ya. Halal itu jelas. Haram itu jelas. Dan di antara keduanya adalah subhat. Maka bagian ketakwaan itu kita takwa dari perkara-perkara yang subhat. Takwa dari segala hal yang bernilai mubah. Takwa dari ketidakkeikhlasan dan begitu seterusnya. Berarti dari sini akhirnya beliau menegaskan bahwa takwa itu ekspresi kepatuhan kepada Allah. Takwa itu ekspresi ketaatan kepada Allah. Di mana takwa itu berada di derajat ruh kepatuhan. Sehingga kalau sudah bicara tentang derajat ruh kepatuhan, takwa itu kepatuhannya tanpa batas. Takwa itu kepatuhannya tanpa batas. Ya pun. Ya. Sudah ini ya. Sedikit pengantarnya sudah selesai. Nah, kita akan masuk ke makna takwa itu sebenarnya apa toh, gitu ya. Takwa itu artinya apa toh, gitu ya. Ada beberapa penjelasan ya. Sekarang kita lihat dari sisi bahasa. Dari apa? Sisi bahasa.
bahasa atau lughatan. Ya. Pertama, takwa itu secara etimologis dari katanya berasal dari kata ittaqa, yattaqi, ittiqon. Coba diulang. Takwa berasal dari kata apa? Ittaqi, Ittaqa, ittaqo, yattaqi, yattaqi, ittiqon. ittiqon. Ittaqo, yattaqi, ittiqon. Apa artinya itu? Artinya adalah takut. Artinya apa? Tahu. Gitu ya. Kemudian takwa juga berasal dari kata dasar waqoyaki. Waqoyaki. Yaki. Yaki. Apa artinya? Waqoyaki. Ada yang menambahkan wiqayah. Wiqoyah. Waqoyaki wiqoyah. Artinya apa? Menjaga. Artinya apa tadi? Menjaga. Menjaga, kemudian melindungi, kemudian hati-hati, waspada, memperhatikan dan menjauhi. Itu beberapa penjelasan ya. Jadi kalau mungkin bukan kesempatan, tapi pendapat keterangan yang paling kuat gitu ya, bahwa takwa itu ya kita itu berhati-hati, berjaga-jaga, melindungi kita dari segala sesuatu yang membuat kita celaka. Maka tadi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan kepada kita, bagian dari takwa itu kita takwa dari perkara syirik. Berarti artinya apa? Suruh berhati-hati, suruh menjaga diri, suruh melindungi diri dari perkara syirik. Tadi Syekh Qadir Jailani mengatakan bahwa takwa itu takwa dari al-kabair, takwa dari dosa-dosa besar. Berarti apa? Kita suruh menjaga diri, suruh berhati-hati, suruh melindungi diri dari dosa-dosa besar. Kemudian takwa itu terkait dengan dosa-dosa kecil. Artinya apa? Kita suruh berhati-hati, suruh berjaga-jaga, suruh melindungi diri dari perkara dosa-dosa kecil. Gitu. Sehingga tadi kata waqoyaki wiqoyah. Waqoyaki wiqoyah tadi artinya menghindari dan menjauhi. Menghindari apa? Menjauhi apa? Gitu ya. Segala hal yang dapat menyakiti dan mencelakakan diri kita, gitu ya. Itu ketakwaan, gitu ya. Nah, dan dalam Quran itu sudah sangat banyak ya. Ya, dalam Quran itu kata takwa itu ya sangat banyak ya. Ustaz kasih tahu ya. Kalau penjaringan pernah ngaji tentang takwa, ternyata dalam Quran itu kata takwa itu tertulis 258 kali dalam berbagai bentuk dan konteks. 258 kali. Di antaranya kata takwa itu ada dalam bentuk fi'il madhi, ada fi'il amr, ada kata kerja lampau, bentuk lampau, dan ada kata kerja perintah. Ya, kita coba ini pelan-pelan biar panjenengan paham. Ini penting soalnya ya. Kita itu harus memahami takwa ini memang dari sumbernya. Sumbernya mana ya? Al-Qur'an ini gitu ya. Misalnya kalau dalam Quran itu ada surat Al-Mu'min misalnya. Al-Mu'min itu surat apa? Biasanya disebut dengan surat apa bahasa lainnya? Apa? Itu yang surat ke-40 itu loh. Surat
Ghafir. Ya, gitu ya. Jadi kata takwa yaitu dalam Quran misalnya tadi dalam surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir surat ke-40 ayat 45. Nanti bisa dibaca di rumah ya. Soal cukup banyak. Kemudian ada surat yang ke-52. Surat 52 itu surat apa? Surat At-Tur ayat 27 gitu ya. Bahkan kalau bicara tentang wako, yaki, wikoyah tadi bisa juga dibuka dalam surat Al-Insan ayat 11 gitu ya. Atau Atur juga ayat 28 gitu ya. Atau kalau panjenengan pengen lah nanti dibuka nih, karena ini dalilnya banyak sekali itu, tadi dalam Quran itu kata takwa itu. Jenengan bisa buka juga dalam surat 44. Surat apa? Surat 44 itu. Ad-Dukhan ayat 56. Jenengan bisa mau sendiri nanti di rumah. Itu kata waqo gitu ya. Kalau kata ittaqo Ad-Dukhan ayat 56. Surat 44 ayat 56. Ya. Kemudian penggunaan kata ittaqo dalam Quran itu ya salah satunya dalam surat Al-A'raf. Surat keberapa nih? Al-A'raf. Surat ke-7. Surat 7. Ayat 96 gitu ya. Ya. Nah, perlu panjenengan ketahui takwa di dalam Quran itu ada mutarodifnya. Takwa di dalam Islam ada mutarodif. Mutarodif niku napa? Persamaan kata atau sinonim. Takwa dalam Quran itu sinonimnya ada 2. Pertama khauf. Yang kedua khasyah. Pertama khauf, yang kedua khasyah. Baik khauf maupun khasyah itu artinya sama, yaitu takut. Bahkan difahami bersama juga taat. Karena takut di sini lebih dekat dengan kata taat. Beda dengan takut, misalnya takut dimarahin bos. Kan tidak sama. Kalau orang takut dimarahin bos, masa sama dengan taat? Ya. Kalau takut kepada Allah sama dengan ketaatan, lebih dekat pada perkara itu. Gitu ya. Hadirin para santri yang mulia, ini kita sudah baru membahas tentang makna. Tapi sudah 40 menit. Artinya apa? Artinya kajian ini harus sampai jam 2 dini hari baru kelar. Siap. Lah, kalau sampai jam 2 lah tugas Ustadz gimana ya? Ya. Jadi begitu ya. Hadirin para santri yang mulia, coba kita pahami kembali. Ya. Ayo lebih karena waktunya terbatas. Kemudian ini sebenarnya materi unggulan ya. Takwa itu seharusnya kita harus menguasai loh sebenarnya gitu ya. Gitu ya. Sehingga takwa itu seharusnya menjadi apa ya? Mata kuliah yang harus kita tuntaskan. Ya. Oke, Ustaz mau nanya, sebelum ini panjenengan pernah nggak belajar ilmu tentang takwa itu? Lebih detail, lebih mendalam gitu. Sebelum ini udah pernah belum? Belum. Sekilas. Ya, oke. Maka nanti mudah-mudahan kan ini sebenarnya takwa ini temanya ini ya, tema kajian tematik yang sesuai dengan tema Ustadz, yaitu akidah, gitu ya. Ustadz kan temanya akidah dan tazkiyatun nufus, gitu ya. Nah, nanti kalau hari ini belum selesai, nanti dilanjutkan di kajian tematik, ya. Setiap pekan pertama, setiap bulannya, gitu ya. Jadi kita nunggu sebulan lagi.
sebentar sebulan itu. Kan kata Nabi itu ciri akhir zaman itu setahun terasa sebulan, sebulan terasa sepekan, sepekan terasa sehari, sehari terasa 1 jam, 1 jam terasa 1 menit, 1 menit terasa 1 detik, begitu. Jadi waktu seolah-olah berjalan begitu cepat. Nanti sekarang kajian mau Ustadz, ntar lagi tiba-tiba kajian lagi sama Ustadz, gitu kan? Gitu ya. Maka kemarin kalau di bulan Ramadan ini ada beberapa yang misal kajian iftar ini kan Ustadz 2 kali ya. Karena yang pertama Ustadznya tidak bisa, kan gitu kan. Ketika Mbak Septi telepon Pak SMS waktu itu, saat ini gimana? Ya sudah, kembalikan aja kepada ASR gitu kan, Ustadz bilang gitu. Iya. Ya, kepada siapa lagi kan? Amanahnya kan pembina dan pengasuh, gitu kan? Ya. Makanya harapan Ustadz panjenengan itu tidak bosan gitu loh. Tidak, Ustaz. Nggak usah memperhatikan ustadznya, orangnya, perhatikan kajiannya, keilmuannya yang kita kaji bersama, gitu ya. Ya, oke, baik. Kita lanjutkan ya. Sekali lagi kalau ini nanti tidak selesai, berarti kita lanjutkan pada kajian tematik jadwal sesuai dengan jadwalnya Ustadz ya. Jadi gitu. Tanggapan ketakwaan ya. Tadi terakhir sampai pembahasan bahwa takwa itu mutarodibnya 2, yaitu khauf wa khasyah. Khauf wa khasyah, gitu ya. Di mana khauf wa khasyah yang diartikan takut ini mempunyai pengertian yang hampir sama dengan taat, gitu ya. Maka seringkali kalau dulu misalnya Ustadz lagi di pesantren itu, gurunya Ustadz menyampaikan, kalau kita takut kepada Allah, maka semakin taat kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah. Beda kalau kita takut kepada binatang buas, kita semakin mendekat atau menjauhi? Jauh. Kalau kita takut dengan kebuasan manusia, tadi binatang buas, ini kebuasan manusia. Kira-kira menjauh atau mendekat? Jauh. Nah, itulah kenapa kita itu tetapi kalau di cahayaku, kalau sama buas harus mendekat. Di cahayaku ada pengurus Sabtu namanya Buas. Asia. Iya. Namanya Mbak Aisyah. Ya, panggilannya Buas. Hadir nggak, Mbak Dona? Mbak Dona kayaknya hadir deh. Ada ini. Ustadz itu berani ngomong karena orangnya Panggilnya ada. Bu Ais. Iya, ya. Panggilannya Buas. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi hadirin para santri yang mulia. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah memahami tentang beberapa makna dari sisi lugatan, dari sisi masdar isim, akar katanya gitu ya. Sampai kepada ternyata contoh gini. Tadi mutarodibnya kan takwa itu khauf dan khasyah. Nah, khasyah ini atau takut ini lebih dekat dengan makna ta'ah. Apa ta'ah itu? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Apakah ada hubungan antara ta'at dan khasyah di dalam Quran? Ada nggak kira-kira? Ada. Di antaranya dalam surat Cahaya, surat An-Nur, surat ke-24 ayat 52. Monggo kalau ini dibuka, dibaca. Surat An-Nur, surat 24 ayat yang ke-50. Monggo diwaos, dibuka diwaos ya. Surat An-Nur ayat pinten mau? 52.
52. Monggo diwaos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa'ulaika humul faizun. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Perhatikan ini. Di sini ada kalimat terakhirnya menjadi outputnya, menjadi hasilnya. Apa hasilnya? Faulaika humul faizun. Maka merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Siapa? Ada 3 kata kunci di sini. Pertama, yuti'illah wa rasulah. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Kunci kedua, wa yakhshallah, yaitu takut kepada Allah. Kunci ketiga, wa yattaqhi. Ini ada ahinya. Hina menunjukkan ke siapa? Allah. Pada Allah. Ada 3 kata kunci biar kita mendapatkan faizun, gitu. Biar kita mendapatkan kemenangan, maka kata kunci pertama adalah taat. Yang kedua, Takut. ya, atau tadi apa? Khasyah. Khasyah. Ya, di sini variasi tulisannya adalah yakhsha. Yang ketiga adalah taqhi, bertakwa kepada Allah. Nah, dari 3 kata kunci inilah sekali lagi akan menghantarkan kita kepada faizun. Atau faizun ini akar kata sanian fauzan. Ya, orang yang mendapatkan keberhasilan yang hakiki, orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki, gitu ya. Para santri yang mulia. Selanjutnya tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam Quran itu ada 25:8. Ya. 268 kali disebut kata Takwa. nah, gitu ya. Nah, ini kalau dirinci, kalau jenengan punya kitab ulumul Quran, maka rinciannya detail. Misalnya gini, dari 258 ini ada kata takwa yang berbentuk fi'il madhi. Kata kerja lampau. Ini tertulis 27 kali. Kemudian kata ittaqa 7 kali. Ittaqau 19 kali. Ittaqaituna 1 kali. Dan masih ada penjelasan yang lain, gitu ya. Kemudian kata taqwa dalam Quran juga ada bentuknya fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari itu? Alam. Mudhari itu kata kerja sekarang. Itu tertulis dalam Quran 54 kali dalam berbagai bentuknya. Ya, contohnya surah At-Tolak ayat 5 itu ya. Kan itu. Ada kemudian misalnya terkait dengan surat puasa. Puasa ini kan bentuknya adalah itu ketakwaan dalam puasa itu bentuknya fi'il mudhari ini. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ada kalimat la'allakum tattaqun, gitu kan. Nah, tattaqun ini adalah bentuknya fi'il mudhari. Ada juga dalam Quran itu takwa yang bentuknya adalah fi'il amr.
kata kerja perintah ini 86 kali di dalam Quran, gitu ya. Ya, pokoknya banyak sekali ya, gitu ya. Nah, mungkin ini kalau apa pentingnya kita mempelajari ini ya? Penting sekali, gitu ya. Gitu ya. Biar kita itu memiliki ini, gitu ya. Ya. Jadi kalau bicara tentang kata kerja perintah itu ada 86 ayat, ya, gitu ya. Di mana Allah merintahkan kepada kita agar kita itu menjadi hamba yang bertakwa. Gitu ya. Bahkan kalau panjenengan kata misalnya, jadi nanti kalau di Al-Quran ketemu kata tukoh, ya, itu tertulis 19 kali dalam Quran. Kemudian ada kata takwa, ya, takwa, di mana diakhiri dengan alif maksurah. Alif maksurah itu apa? Alif berdiri. Ya, alif bengkong atau alif bentuknya ya tanpa titik. Nah, itu tertulis dalam Quran 2 kali, ya. Tertulis dalam Quran 2 kali, gitu ya. Dan begitu seterusnya, ya. Nah, takwa itu ternyata merupakan bentuk dari amal zahiriyah sebenarnya, gitu ya. Ketakwaan itu amal yang bersifat zahir. Zahir itu apa? Apakah suara Ustadz terdengar jelas? Ya, Ustadz bertanya. Ternyata ketakwaan itu bentuk amal yang bersifat zahiriyah. Zahir itu apa? Zahir lawannya apa? Zahir lawannya tidak zahir. Batin. Ya. Jadi ternyata takwa itu amalan zahiriyah. Di mana amalan zahiriyah itu merupakan cerminan, perwujudan atau implementasi dari keimanan kepada Allah. Makanya iman itu wujudnya adalah ketakwaan. Nyan bingung apa mbatan? Bingung? Ya, bajunya dibalik situ. Jadi gini loh, ayo diperhatikan baik-baik. Ya. Ya. Jadi begini, takwa itu perwujudannya adalah bentuk amal zahir atau amal lahir. Di mana amal lahir, cerminan dari ketakwaan itu berangkat dari kedalaman keimanan dalam hatinya. Maka kalau ingin melihat iman seseorang, maka dilihat dari apa? Dari ketakwaannya. Karena ketakwaan itu adalah amalan zahiriyah. Misalnya nih, kalau seseorang lihat panjenengan pakai pakaian yang rapi, syar'i gitu ya. Kira-kira orang terkesan gimana? Alim gitu ya, taat gitu ya. Pasti itu suaminya soleh, paling begitu. Amin. Kalau belum menikah pasti orang bilangnya gini dalam hatinya, pasti nanti dapat jodohnya orang soleh itu. Amin. Ya minimal Ikhwan namanya Pak Soleh, ya minimal.
Ya itu maksudnya Ustadz. Mau Pak Solihin ada Mbak Isna ini jadi Ustadz agak gimana gitu. Nah itu triggernya Pak Solihin sebelahnya Mbak Isna ini loh, triggernya, pemicunya dia. Nah itu dia. Ya, yang orang itu loh, orang Semarang yang kalinya banjir itu loh. Iya. Oke, baik. Jadi sekali lagi begini. Jadi takwa itu ternyata dilihatnya adalah amal soleh gitu loh. Jadi kalau kita melihat maka kalau inna akramakum indallahi atqakum, berat bahwa bahwa sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa, berarti yang paling banyak amal solehnya gitu. Dilihatnya di situ. Contoh misalnya, ya, hari ini kan mau khataman ya. Khatamannya binazor atau gimana? Langsung dibagi setiap orang juz berapa gitu apa gimana hari ini? Yang hadir di sini Yang hadir dan ngambil jus. Oh ya, yang hadir ambil juz kemudian baca masing-masing dengan bagiannya gitu ya. Nah, itu kalau tradisi di sini namanya khatmil Quran bin Nador. Nah, itu kalau fadilahnya kalau orang ikut seperti itu berarti sama dengan menghatamkan sekali gitu ya. Sama dengan gitu ya. Gitu. Nah, terkait dengan amaliyah tilawatil Quran ini misalnya gitu ya. Orang kadang sulit untuk menghatamkan dalam 1 bulan. Sekali saja. Jenengan sudah berapa kali hatam? 1 kali setengah. Ya minimal seharusnya kalau santri ya 10 kali lah. Amin. Berarti kalau 10 kali sehari 10 juz. 2. Banyak atau sedikit 10 juz? Anggap aja 1 juz setengah jam. Berarti kita 5 jam dalam sehari itu untuk tilawah. Seharusnya sih bisa, seharusnya loh ya. Insya bisa. Cuma kadang ya, seharusnya itu. Walaupun kenyataannya kadang nggak bisa. Kenyataan 1 jam itu selesai. Hanya tidak bisa kerja. Iya. Maka jenengan ayo kalau bisa libur hari ini berbondong-bondong ke Cahaya ikut khatmil Quran bin Nador biar minimal menambah khotam sekali kan itu. Ya. Jadi sekali lagi sebenarnya ketakwaan itu dilihat pada apa? Amal soleh. Nah, apakah penting amal soleh itu? Bagus. Nah sekarang ini kita kan sebenarnya baru pendahuluan membahas tentang takwa gitu. Tapi minimal dia sekarang udah paham mulai dari pengertian takwa, bagaimana kata takwa dalam Quran sampai takwa itu sebenarnya dalam agama kita itu kayak apa gitu ya. Ya ternyata tadi kesimpulannya takwa itu adalah amalan zahiriyah yang merupakan cerminan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah kalau seringkali para guru menjelaskan bahwa takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi itu semua disebut amal zahiriyah yang merupakan cerminan dari batiniyah. Ya, kurang 2 menit lagi. Kok cepet Ustaz? Enggak, kalau ada kelamaan. Oke ya, ayo. Berarti kita sampai kepada ini bahwa berarti posisi amal soleh itu sekarang penting karena itu mencerminkan ketakwaan kita.
Maka kenapa tadi kok Nabi menepuk pundaknya Abu Zar, Jundab bin Junabah yang tadi gimana Nabi memberikan nasihatnya gimana? Ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai Abu Zar, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Maksudnya apa? Dimanapun kita berada, suruh beramal soleh, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu ketakwaan itu ada di situ. Ketakwaan ada di situ, hadirin para santri yang mulia. Ya. Sekali lagi dari sini kita tahu posisi amal soleh itu begitu penting bagi kita, karena di situ kita bisa melihat bagaimana kadar ketakwaan kita. Sampai-sampai kalau bicara amal soleh, Allah itu menjelaskan hubungannya dengan sang waktu. Hubungannya dengan apa? Sang waktu. Dalam Quran surat Al-Ashr. Wal Ashr. Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Bahwa setiap kita itu berada dalam kerugian. Kecuali apa? Kita itu beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita iman dan amal soleh, kita beruntung. Kalau tidak beriman dan tidak beramal soleh, kita bakal rugi. Yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan dalam surah Az-Zukhruf ayat 70, bahwa amal soleh itu menjadi apa? Menjadi wasilah, menjadi asbab kita itu kita mendapatkan warisan dari Allah berupa surga. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Jadi Allah mewariskan surga ini kepadamu. Kenapa? Disebabkan karena amal-amal yang kamu lakukan terdahulu ketika masih hidup di dunia. Bahkan kemudian ketika kita bicara tentang amal soleh, maka ternyata amal soleh itu prasyarat agar kita bisa berjumpa dengan Allah. Dengan Allah. Kalau ini ya, para kiai, guru-gurunya Ustadz itu menyampaikan ternyata seorang mukmin itu ketika ingin memiliki hari raya atau Aid itu ya, itu tidak klimaksnya atau puncaknya bukan masuk surga, gitu ya. Hakikat keindahan dan kenikmatan tertinggi itu bukan kenikmatan surga, tetapi kenikmatan tertinggi bagi seorang mukmin itu ketika bertemu dengan Allah dan melihat keindahan wajah Allah, kan itu. Dan ini tertulis dalam Quran surat apa itu? Antara ingin berjumpa dengan Allah dan amal soleh. Surat apa? Yang seringkali kita baca dalam surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ayat berapa? Ayat terakhir ayat keberapa? 110. Di penggalan akhir ayatnya bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Jadi maka mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, caranya suruh beramal dengan amal yang soleh. Dan amal soleh itu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para santri yang mulia, dari sini kita seharusnya semakin mengerti sebenarnya kena yang disebut dengan la'allakum tattaqun gitu ya. Atau kadang disebut dengan muttaqi. Apa muttaqi itu? Orang yang bertakwa. Muttaqi orang yang bertakwa, tapi itu tunggal. Kalau jamaknya? Muttaqin. Ya. Kalau soleh itu tunggal, jamaknya solihin. Jadi kalau orang nikah sama solihin, berarti dia nikah dengan Pak Solehnya banyak.
Karena solihin itu jamak. Orang-orang soleh gitu ya. Kalau muttaqi diakhiri dengan ya apa tadi? Ya yang tanpa titik namanya alif maksyurah. Muttaqi artinya orang bertakwa dan itu tunggal. Sedangkan jamannya muttaqin. Ini kan dalam Al-Qur'an tertulis 50 kali ya. Dalam Quran tertulis 50 kali. Nah, sekarang ayo kita bahas ya. Jadi ada beberapa penjelasan ya terkait dengan takwa ini dalam Quran. Ya. Kita mungkin dari Imam Ghazali dulu. Dari Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu membagi ya, kata takwa di dalam Quran itu 3 kali. Ya. Membagi kata takwa dalam Al-Quran 3 kali. 3 kali ya gitu ya. Yang pertama ya. Pembagian pertama menurut Imam Ghazali adalah al-khasyah wal haibah. Yang pertama ini al-khasyah wal haibah. Artinya adalah takut. Artinya apa? Takut. Nah, nanti bisa dibaca ini belum di hari ini Ustaz hanya menjelaskan apa namanya poinnya hanya menyebutkan poinnya tapi belum menjelaskan ya karena waktunya habis. PR aja biar jenengan belajar. Al-khasyah wal haibah. Ini surat Al-Baqarah ayat 41 dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 41. Kemudian Imam Ghazali membagi yang kedua dengan makna at-ta'ah wal ibadah. At-ta'ah wal ibadah. Ini dalam surat 3, surat Imran ayat 102. Dan yang ketiga, yang terakhir, beliau menegaskan tanzihul qalb an al-zunub al-zunuba. Apa itu? Kalau at-ta'ah wal ibadah kita tahu artinya taat dan ibadah. Kalau tanzih al-qalbu an al-zunub artinya apa? Ini zunub bukan junub, beda ya. Junub sama zunub beda. Ini yang pakai zal besar, al-zunub. Tanzih, jadi takwa dalam bagian ketiganya menurut Imam Ghazali adalah tanzih al-qalbu an al-zunub. Artinya adalah membersihkan hati dari dosa. Membersihkan hati dari dosa. Nanti bisa dibuka ya. Dalam surat apa ya? Surat An-Nur ya, surat 24 ayatnya 52. Ya. Hadirin para santri yang mulia, ya. Dari 3 hal ini sampai tanzih al-qalbu al-zunub ini ya, ini perlu penjelasan detail. Ya. Insyaallah nanti semoga nanti bisa kita bahas pada pertemuan pekan pertama hari Ahad bulan depan insyaallah. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Kemudian bagi para santri, ini adalah pembahasan dasar tentang at-taqi, tentang ketakwaan. Maka Ustaz minta tolong ini di murojaah, ini kan direkam ya, di murojaah. Ya. Di murojaah, kalau perlu dicatat hal-hal yang penting menurut panjenengan. Biar panjenengan semua punya pemahaman yang utuh gitu ya. Tentang misalnya poin pertama tadi seharusnya yang tangkap apa? Poin pertama. Ini berarti ini kesimpulannya, rangkumannya. Poin pertama yang tangkap apa? Iman dan takwa. Iman Enggak ya, itu kan itu yang kita bahas. Poin pertama apa tadi? Takwa adalah
bekal terbaik. Itu poin pertama harus begitu. Takwa adalah bekal Terbaik. jadi gitu ya. Maka ada khairuz zadit taqwa. Itu bekal terbaik. Yang kedua, kita melihat posisi takwa itu di mana kait dengan iman dan syariat, gitu ya. Kalau iman itu seperti akar, pohon yang menghunjam ke bumi. Syariat seperti batangnya. Sedangkan cabang-cabangnya adalah ketakwaan. Itu poin kedua. Poin ketiganya, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa perwujudan dari takwa itu takwa dari syirik. Kedua, takwa dari al-kabair. Tiga, takwa dari shaghir. Takwa dari perkara makruh. Takwa dari perkara mubah. Gitu ya. Kemudian poin yang ketiga tentang makna takwa. Mulai dari sisi bahasa, kemudian mutarodibnya, sampai bagaimana kata takwa di dalam Al-Quran. Dan poin yang terakhir tadi yang belum dijelaskan adalah pembagian takwa dalam Al-Quran menurut Imam Ghazali. Yang pertama tadi apa? Al-Khosyah Al-Khosyah wal haibah. Coba diulang. Al-Khosyah wal haibah. Wa at-ta'a wal Ibadah. yang ketiga al-qalbu an al-junub. Ya, itu ya. Ya, oke. Tolong ini dicermati, difahami, dihayati. Karena ini menjadi ilmu yang berharga. Karena takwa itu adalah bekal terbaik, gitu ya. Dan satu lagi kesimpulan yang terngiang yang dalam diri kita apa tadi? Ada satu hal yang belum Ustaz sebutkan. Kira-kira apa? Yang tadi di awal Ustaz jelaskan. Kan kita sering mendengar dunia sementara, akhirat selamanya, gitu tak? Seringnya begitu ya. Nah, hari ini kita tambahkan dunia adalah masa lalu dan akhirat adalah masa lalu. Jadi di HK adalah masa lalu, di Indonesia adalah masa depan. Kita hari ini berkumpul dalam kebaikan adalah masa lalu, berkumpul dalam kenikmatan keabadian di surga adalah masa depan, insya Allah. Amin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan. Mungkin apa ya, dengan suara-suara agak paro gitu ya. Karena Ustadz etikaf gitu ya, tapi juga ngajar di sini full gitu ya. Jadi kadang suaranya agak-agak gimana begitu ya. Tapi semoga jelas terdengar oleh panjenengan sehingga panjenengan bisa fokus memperhatikan poin-poin keilmuan yang hari ini kita bahas bersama. Dan terakhir, kalau sekarang di media apapun, di TV, sosial media gitu ya, pasti ada kalimat sebentar lagi kita akan memasuki hari kemenangan gitu ya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kira-kira kita itu berhak nggak mendapatkan kemenangan itu gitu. Sok kepikiran banget. Insyaallah. Ya, harus percaya diri. Harus ya. Ya. Semoga sekali lagi Allah itu Maha mengetahui kelemahan kita. Allah Maha mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Maka semoga dengan berbagai kelemahan yang ada dalam diri kita di dalam beramal soleh selama bulan Ramadan ini, Allah tak mencatat kita menjadi hamba yang menyempurnakan amaliyah Ramadan, baik siam maupun qiyam, sehingga di akhir Ramadan tanggal 1 Syawal kita itu termasuk hamba yang mendapatkan kemenangan, hamba yang Allah hadiahi al-muttaqin atau ketakwaan, hamba yang Allah hadiahi berupa kefitrahan diri, kesucian diri, dan kemudian tentunya kebahagiaan berkumpul bersama saudara-saudara tercinta kita, gitu ya. Sekali lagi,
Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami-sami nggih. Nggih. Mohon maaf lahir batin nggih, sedaya mawon. Nggih.